Halo, saya Kali. Halo, saya Kinan. Halo, saya Raisya. Kami dari SMP untuk Wilayah Jakarta. Hai guys. Tahu gak, warung makan kesukaan kita tutup. Semenjak waktu bersantap di tempat makan dibatasi, warung itu kesulitan untuk melakukan penjualan. Kasian ya. Ada nggak ya cara untuk membantu mereka? Gimana kalau kita bantu bikin alat pengatur waktu makan buat mereka? Yuk kita coba. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh wilayah di dunia berdampak pada berbagai sektor, tak terkecuali sektor kuliner di Indonesia. Banyak pebisnis kuliner terpaksa menutup usahanya untuk sementara waktu, bahkan tak sedikit yang mengalami kebangkrutan. Padahal, berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kuliner merupakan subsektor unggulan penyumbang PDB terbesar dari ekonomi kreatif. Pada tahun 2020, subsektor kuliner menyumbang 455,44 triliun rupiah dari total PDB ekonomi kreatif sebesar 1.134 triliun rupiah atau sekitar 41%. Sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, sektor kuliner memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Salah satu contoh nyata pelaku ekonomi sektor kuliner misalnya adalah warung makan khas Tegal atau disingkat warteg. Akibat tekanan ekonomi di tengah pandemi, sebanyak 20.000 warteg di Jabodetabek terancam tutup di tahun ini dikarenakan omset yang merosot hingga 90%. Dari rata-rata omset 2 sampai dengan 10 juta sehari menjadi 200.000 sampai 1 juta per hari. Penurunan omset diakibatkan karena daya beli masyarakat melemah, kenaikan harga pangan, dan kebijakan pemerintah terkait protokol kesehatan seperti PPKM. Terkait aturan pembatasan kapasitas pembeli dan durasi waktu bersantap di warung makan, penjual umumnya sungkan menolak pembeli yang datang atau memaksa pembeli meninggalkan warung saat waktunya habis. Untuk itu diperlukan cara yang dapat diterima oleh semua pihak untuk pemenuhan aturan-aturan pemerintah terkait protokol kesehatan. Pada video tema ini, kami memiliki tujuan membuat produk atau alat yang dapat mempermudah penerapan aturan-aturan pemerintah terkait protokol kesehatan oleh para pelaku kegiatan ekonomi pada sektor kuliner. Sebagai langkah untuk mencari alternatif solusi, pertama, kami membuat alat pengatur waktu mekanik. Alat pengatur waktu mekanik memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya yang murah. Satu unit hanya memerlukan biaya sekitar Rp33.000. Yang kedua, alat pengatur waktu mekanik mudah untuk dibuat. Dan yang terakhir, mudah untuk dioperasikan. Namun, alat pengatur waktu mekanik juga memiliki kekurangan. Yang pertama, alat pengatur waktu mekanik kurang akurat, sulit untuk diatur ulang, dan pengoperasian harus dilakukan secara manual, sehingga tetap memungkinkan banyak kontak antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir, setiap tambahan meja membutuhkan tambahan alat pengatur waktu. Dengan begitu, alternatif solusi alat pengatur waktu mekanik dapat dinilai kurang praktis. Melihat kekurangan pada produk alat pengatur waktu mekanik, kami mencoba membuat alat pengatur waktu semi-otomatis. Alat pengatur waktu semi-otomatis memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya yang murah. Satu unit hanya memerlukan biaya sekitar Rp88.000. Yang kedua, alat pengatur waktu semi-otomatis mudah untuk dibuat. Yang ketiga, mudah untuk dioperasikan. Dan yang keempat, alat pengatur waktu semi-otomatis lebih akurat. Dan yang terakhir, lebih mudah untuk diatur ulang dibanding alat pengatur waktu mekanik. Ada juga kekurangan pada alat pengatur waktu semi-otomatis. Pertama, setiap tambahan meja masih membutuhkan tambahan alat pengatur waktu. Pengatur waktu semi-otomatis ini juga masih memerlukan banyak campur tangan penjual untuk mengoperasikan, sehingga memungkinkan banyak terjadi kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Untuk meminimalisir kontak antara penjual dan pembeli, kami mencoba solusi lain, yaitu membuat aplikasi di Gawai.
Kami menggunakan program yang bernama Figma untuk memulai pembuatan prototipe rancangan antarmuka di Gawai. Aplikasi yang kami rancang bukan hanya mengatur waktu lamanya pembeli bersantap di warung makan, tetapi juga dapat mengatur pemesanan makanan, pemilihan tempat duduk, dan pengaturan pembayaran. Selesai pembuatan prototipe awal, kami melakukan uji coba melalui diskusi secara daring. Terus di sini ada tulisan masuk, kita tinggal masukin nama lengkap sama nomor telepon, terus konfirmasi. Kayak kalau di Instagram itu namanya create, pembayaran selesai, tapi ada tulisan harap menunggu, kami sedang menyiapkan pesanan Anda. Nanti timernya bakal mulai. Terus kalau udah habis, maka ada tulisan waktu Anda telah selesai, bakal muncul suara alarm dari aplikasinya. Terus di sini ada bisa masukin ulasan komentar gitu. Iya, kayak gitu. Kami pun berkumpul di sekolah untuk melakukan perbaikan dan membuat prototipe final. Pada saat pembuatan prototipe final, kami memulai dengan proses perbaikan diagram alir. Pada diagram alir, kami menambahkan masukan-masukan yang diperoleh dalam diskusi virtual kami. Kemudian, aplikasi diperbaiki sesuai diagram alir yang baru. Aplikasi toko kita ini menggunakan gawai pribadi masing-masing. Setiap pembeli dapat memesan menu, memilih tempat duduk, dan membayar menggunakan gawai milik masing-masing sehingga pembeli bisa menikmati kuliner layanan bersantap di warung makan atau usaha kuliner dengan tetap memenuhi aturan protokol kesehatan. Dengan aplikasi toko kita, setiap pembeli dapat memesan menu, memilih tempat duduk, dan membayar menggunakan gawai milik masing-masing, sehingga pembeli bisa menikmati kuliner layanan bersantap di warung makan atau usaha kuliner dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Selesai bersantap dan meninggalkan warung makan, pembeli dapat memberikan ulasan atas menu atau layanan di suatu warung makan atau instansi kuliner. Penjual atau pengusaha kuliner dapat dimudahkan dengan memperoleh statistika berharga seperti data penjualan 7 hari terakhir, data jumlah kunjungan pembeli 7 hari terakhir, data 3 menu terlaris, serta 3 ulasan terbaru dari para pembeli yang dapat diakses pada aplikasi. Statistika penting ini dapat membantu pengusaha kuliner untuk meningkatkan layanan. Aplikasi ini mantap. Menurut penelitian Nur Adli Ridwansyah Muhammad Ali tahun 2020, para pelaku ekonomi setelah pandemik terbagi ke dalam 4 kelompok perilaku. Aplikasi yang kami usulkan ditujukan untuk para pelaku ekonomi di kelompok Moderate New Normal. Kelompok Moderate New Normal adalah pelaku ekonomi yang adaptif untuk kebiasaan-kebiasaan baru terkait aturan protokol kesehatan. Namun, mereka tetap akan mencoba untuk melakukan kegiatan seperti berbelanja dan makan di luar, selayaknya sebelum pandemi terjadi. Berikut perhitungan, perkiraan, biaya pemasangan, pemeliharaan, dan domain aplikasi toko kita selama setahun yang harus dibayarkan penjual. Perkiraan biaya adalah sebesar Rp1.500.000 dengan asumsi ada 100 akun penjual dengan biaya pembuatan aplikasi total sebesar Rp30 juta. Adapun perkiraan perbandingan biaya yang harus dikeluarkan selama setahun oleh penjual adalah sebagai berikut. Berdasarkan asumsi, suatu warung makan memiliki 10 meja makan pembeli untuk bersantap di tempat. Dari hitungan ini, terlihat bahwa aplikasi toko kita membutuhkan biaya investasi yang lebih rendah dibandingkan alat pengatur waktu mekanik dan alat pengatur waktu semi-otomatis. Jika dibandingkan terhadap omset warteg per hari, maka kita memperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Biaya penggunaan aplikasi toko kita dibandingkan dengan omset adalah 2,08% dan 0,42% untuk warteg dengan omset Rp200.000 per hari dan Rp1 juta per hari. Aplikasi toko kita yang terfokus pada usaha warung makan kecil menengah nantinya dapat meningkatkan persentase kesejahteraan sektor kuliner Jakarta secara menyeluruh. Dengan begitu, usaha ekonomi kreatif akan semakin besar dan mampu menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Aplikasi toko kita menjadi solusi pemecahan masalah video tema kehidupan dan perekonomian dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, yaitu sains, matematika, bahasa, seni, dan humaniora. Proyek aplikasi toko kita menggunakan work breakdown structure sebagai berikut.
sekian video tema dari kami. Kali Raisya, Kinan dari SMP Let's School Kebayoran, Jakarta. Let's School!